Gara-gara pelit kena penyakit. Penyakit habis duitnya buat ngobati penyakitnya. Kaya raya, tidak mau berbagi, tidak mau ngasih orang miskin. Akhirnya kena penyakit, berobat rumah sakit. Setiap rumah sakit 50 juta, 50 juta, 50 juta, tidak sembuh-sembuh, berangkat ke Singapura. Karena dia tidak meletakkan hartanya pada tempatnya. Habis uangnya buat berobat. Kata Rasul SAW, dawu mardokum bisodakoh. Obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini kita kalau punya penyakit atau apa, cepat-cepat sedekah. Baru ke dokter itu lain, yang sedekah lain. Tapi kalau bisa, sedekah sebelum sakit. Insya Allah dijauhkan Allah dari semua penyakit. Sudah penyakitan, uangnya habis, mikiri uangnya, penyakit lagi timbul. Orang itu kalau pelit, selain menunjukkan ketidakyakinannya dengan akhirat, dia menghadapi satu di antara 7 masalah. Apa yang akan dihadapi orang yang pelit, yang numpuk hartanya sampai mati atau sebelum mati? Kata beliau, kata Sayyidina Abu Bakar seperti ini. 1, bisa jadi dia mati kemudian hartanya akan terwariskan untuk anak-anaknya, dan harta itu akan dipakai dan diinfakkan di jalan yang tidak dianjurkan oleh Allah. Disimpen duit digawe anake. Begitu mati, anaknya dapat uang, masuk diskotik, hamburkan, buat narkoba, buat minuman keras, buat main perempuan, buat semuanya, habis duitnya. Berarti dia bandani anake maksiat. Jadi kita kalau mending kalau punya uang dan khawatir anaknya nanti itu menjalani kehidupan miskin, kasih ketika hidup. Jangan nunggu warisan, kasih ketika hidup dia dikasih, setelah dikasih uangnya ini buat akhirat. Bangunkan masjid, musola, masukkan pesantren, sedekahkan fakir miskin, itu yang akan dia dapati di akhirat. Kalau enggak, uang itu diwariskan ke anak. Ya kalau anaknya terus soleh bikin pesantren, tapi kalau anaknya na'udzubillah maksiat sama Allah, yang bandani, yang modalin anaknya maksiat adalah warisan bapaknya. Hati-hati wahai orang pelit. Nanti warisan Anda dibuat apa? Ini yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang pelit, an yusallitallahu alaihi sultanan jahir fayakhudhu, Allah akan utus seorang pemimpin yang zalim, yang merampas hartanya. Nyimpen uang banyak, langsung oleh seorang pemimpin pemerintah yang zalim dipajekin. Oh ini berapa tahun tidak dilaporkan, diambil pemerintah ini, entek. Atau didatengin oleh kantor pajak, diteliti penipuan ini, jebret, entek, uangnya diambil. Ya. Karena pelit, akhirnya Allah utus pemimpin yang zalim merampas hartanya. Tidak sedikit itu orang-orang kaya yang dirampas hartanya oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Akhirnya habis. Yang ketiga, an yahija lahu syahwah yufsid alaihi malu.
Atau orang pelit nggak mau menyedekahkan hartanya, Allah Subhanahu wa taala menggejolakkan syahwatnya hingga akhirnya uangnya dipakai untuk sesuatu yang nggak pada tempatnya, ngundang artis yang nggak karu-karuan, bayar ratusan juta, masuk ke tempat nggak bener karaoke, diambil perempuan-perempuan, uangnya habis gerogoti oleh perempuan-perempuan. Dia jadi budaknya syahwat dan hawa nafsunya hingga uangnya habis. Saya pernah baca di media sosial ada satu orang dapat lotre langsung sekitar 15 miliar, tukang seweneng oleh 15 M, foya-foya dalam waktu 8 bulan jadi tukang lagi. Duitnya habis buat minum, buat narkoba, buat perempuan habis. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa meletakkan harta pada tempatnya, bergejolak nafsu. Makanya orang-orang itu sekarang itu kalau lihat ada orang tahu-tahu bermasalah keuangan, mesti ditanyain, apa main wedokan, oh gak narkoba, nah, judi online, di situ pasti uangnya kalau tidak dibuat gitu-gitu tidak mungkin habis. Nah ini termasuk orang pelit yang nggak mau nyedekahkan hartanya, akan habis hartanya di jalan syahwatnya. Atau an yabdu lahu ra'yun fi bina'in aw imaratin aw ardin kharab fayadhhab fihi malu. Atau dia pelit memiliki satu proyeknya itu bangun satu rumah atau beli tanah besar-besaran, uangnya ditaruh di sana, proyeknya gagal, uangnya hilang, sudah ngeluarin duit miliaran, habis. Itu banyak itu, mangkrak gedung, orangnya mana semua. Ada satu orang cerita ke saya, ada orang kaya raya di Malang, naruh uangnya untuk satu proyek itu, dihabisin uangnya. Begitu diwujudkan, gagal proyeknya, habis uangnya, utangnya nambah, masuk penjara. Ya. Kenapa? Ya tadi itu, mungkin dia kurang sedekah. Jadi orang kalau kurang sedekah, uangnya dihabisin sama Allah dengan cara apa? Dengan cara dia memiliki proyek yang pasti gagal. Awalnya proyek ini saya kayak impiannya, kayak pasti berhasilnya, tidak taunya habis. Hadirin, saya itu pernah kenal satu orang Chinese, non-Muslim, kalau tidak salah agamanya Buddha, Konghucu atau Buddha. Dia itu bos besar walet, burung walet. Kemudian saya duduk sama dia ini agak lama ngobrol-ngobrol, dia orang kaya gitu. Terus cerita, sedekah saya itu adalah 50% penghasilan. Loh, saya tanya, loh itu apakah ketentuan di agama sampean? Kalau kami cuma 2,5%, ya. Kalau Nasrani malah mungkin 10%, tidak salah. Ini enggak 50%. Jadi kalau untung 1M 500 juta itu masukkan sedekah. Kemudian saya tanya, apa yang membuat Anda sedekah sebegitu banyaknya? Dia bilang, karena yang namanya burung ini hadiah dari Tuhan, masuk ke tempat saya tanpa saya panggil, dia
hanya saya bikin tempat yang bagus, kemudian dia datang, yang datang kan bukan saya. Berarti murni ini pemberian Tuhan. Lah kalau sudah pemberian Tuhan, Tuhan bermaksud untuk saya berbagi. Lho iki lho rek, wong kudu Islam lho iki. Kalau saya pelit, nanti burung-burung itu sama Allah nggak boleh lagi, sama Tuhan nggak boleh lagi masuk. Makanya burung walet itu dulu di suatu daerah full burung walet kaya raya. Mereka lalai dari Allah, nggak sedekah, nggak ini. Akhirnya burungnya hilang semua, pindah ke tempat lain. Lah yang loman, yang dermawan, tetap burungnya itu masih ada, waletnya itu. Subhanallah. Kalau orang itu dermawan, dijaga hartanya sama Allah, bisnisnya dijaga sama Allah. Tapi ketika dia sudah nggak dermawan, dia pelit, hartanya disimpan, habis sekarang atau nanti mati. Maka itu hati-hati, ya. Kemudian atau kalau orang pelit, yusibahu lahu nakbah min nakabati dunia, dia akan kena musibah dari musibah dunia. Di antaranya hartanya tenggelam. Nih, ekspor impor naik apa? Kapal itu peti kemas, di jalan peti kemasnya tenggelam, hilang, karena dia nggak sedekah. Atau harik, kebakaran, tokonya kebakaran, pabriknya kebakaran. Au sarikah, dicuri, kadang yang nyuri pegawainya, kadang yang nyuri anaknya. Ya. Wa asbah dzalik, atau musibah yang lain. Makanya ada satu orang soleh di Tarim, dia itu suka ekspor impor dari Yaman, Aden ke Singapura. Jadi barang Yaman dibawa ke Singapura, sampai di sana barang Singapura dibawa ke Aden, Yaman. Tapi orangnya aslinya dari Tarim. Seperti itu. Suatu kali dia dikasih telegram, zaman itu belum ada telepon, telegram. Dikasih tahu bahwa maaf, peti kemas yang membawa barangmu tenggelam. Jawaban orang tersebut, nggak mungkin. Loh, ini tenggelam kok nggak mungkin? Nggak mungkin. Kemudian ya sudah, mau apa lagi, tidak percaya. Dia berangkat ke Aden, memastikan, subhanallah sampai di sana betul. Jadi ketika mau berangkat kapalnya rusak, diberangkatkan yang lain, dikira pegawai pelabuhan ini punya dia, padahal yang tenggelam yang orang lain, dia tidak. Kemudian ditanya sama pegawai tadi, Anda kok yakin betul kalau nggak tenggelam? Karena saya pertama ngeluarin zakat, dan Rasulullah menjanjikan bahwa tidak akan rusak, hancur, hilang harta seseorang yang dikeluarkan sedekahnya, nggak akan dicuri, nggak akan terbakar. Maka itu saya yakin sabda Nabi. Kedua, saya berbagi bagian begitu besar dari harta keuntungan itu. Bagi sana, bagi sini, uang orang miskin-miskin, nggak mungkin Allah akan tenggelamkan kalau saya itu dermawan. Ini kalau harta kita tenggelam, harta kita ini semua, kita harus introspeksi, ada apa? Apakah kita ini pelit, nggak ngeluarin zakat yang benar? Ya. Maka itu hati-hati, orang pelit harganya akan hancur atau hilang atau binasa karena musibah tadi. Kemudian atau an yusibahu illah daimah fayunfik malahu fi mudawati, atau gara-gara pelit kena penyakit habis duitnya buat ngobati penyakitnya, kaya raya, tidak mau berbagi, tidak mau ngasih orang miskin, akhirnya kena penyakit
tes berobat rumah sakit, setiap rumah sakit 50 juta, 50 juta, 50 juta, tidak sembuh-sembuh, berangkat ke Singapura 500 juta, dapat 6 bulan, sana lagi, terus entek duit kayak berobat. Karena dia tidak meletakkan hartanya pada tempatnya, habis uangnya buat berobat. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kalau orang loman, insya Allah jauh dari penyakit. Orang dermawan jauh dari penyakit. Ya. Kata Rasul SAW, dawu mardokum bisodakoh. Obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini kita kalau punya penyakit atau apa cepat-cepat sedekah. Baru ke dokter itu lain, yang sedekah lain. Tapi kalau bisa sedekah sebelum sakit, insya Allah dijauhkan Allah dari semua penyakit. Apalagi na'udzubillah, ya, sudah penyakitan, uangnya habis, mikiri uangnya, penyakit lagi timbul. Itu banyak terjadi hadirin. Wong ada orang itu hadirin, darahnya tergantung dolar, dolar naik, darahnya naik, dolar turun, ikut turun, ya. Inflasi, ikut inflasi, mikiri terus. Bismillah, berbagi. Orang banyak berbagi ini jauh dari penyakit. Kemudian terakhir, ini yang terakhir, ini yang paling gak enak ini. Kaya raya, uangnya disimpan, saking takutnya diambil orang, disembunyikan, pikun, lupa naruh di mana. Duitku di endi yo. Nggih. Bingung, dikasih sama Allah Ta'ala, sarafnya dipedot siji, tek, haho terus. Mana uangnya? Mbuh dikendi lali. Ini sekarang yang disebut dengan money laundry. Money laundry itu kadang orang-orang yang ngambil uang dengan cara nggak benar, narkoba atau ini, uangnya itu disimpannya itu di mana? Dititipkan ke orang. Dititipkan ke orang, disembunyikan di satu tempat. Kalau enggak kena OTT, operasi tangkap tangan. Rumah-rumahnya ketangkep kemarin. Jaksa hampir 1 triliun, bayang no hadirin. Ya apa iki jaksa nyimpen duit 1 triliun, dan itu enggak yang pertama, berkali-kali. Polisi kemarin gitu juga, Sambo. Itu dari mana uang itu? Pasti sogokan kasus. Dan ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah. Jaksa penegak hukum seperti ini. Akhirnya rakyat ini ketakutan, punya masalah, mau ke penegak hukum tidak percaya. Yang menang yang punya uang. Ada yang merugikan negara 300 triliun. 300 triliun itu nek ditukokno kole. Ya, kelep batu ini kelep. Terus di penjara 6 tahun. Nyolong ayam 1,5 tahun. Kan kesaken wong-wong nyolong ayam. Nyuri masjid, sandal ketahuan wis diambleki, wis diantemi, dikonang polisi, ditangkap 6 bulan penjara. Sandal. Ini makanya kasih tahu maling-maling, kalau nyolong itu jangan nanggung. PT wedhus itu rugi di penjara nih. Langsung 300 triliun, 6 tahun. Saya tanya sama orang di sini, mau ndak sampean saya kasih 300 triliun tak penjara 6 tahun. Nek kok ndak gelem aku gelem. 6 tahun ya wis gak apa-apa, tak dakwah aku nang ngene LP, naudzubillah, lembaga pemasyarakatan 6 tahun siap aku di penjara. Wis tak dakwah di kono masih sumpek 6 tahun, metu tuwek didik gak apa-apa, tapi 300 triliun beleng.
moro umurku mudun 20 tahun. Tak masuk akal blas. Merugikan negara 300 triliun, penjara 6 tahun gara-gara duwe akhlak. Ustadz winginane kiai gara-gara mukul santrinya, refleks nggak tahu gimana di penjara. Penjara kiai, guru ngaji, kok nggak dibilang ini orang baik? Wes gak karu-karuan hukum kalau kayak gini, hadirin. Ini yang saya khawatirkan, kalau sudah tidak ada kepercayaan, akhirnya orang tidak mau lagi ya urusan dengan penegak hukum. Wah parah, jadi hutan. Yang kuat, yang menang, yang lemah dihabisin. Makanya kita minta sama Allah, penegak-penegak hukum di negeri ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah. Sing genah-genah. Saya dari dulu ini sudah mikir, saya kenal satu orang penegak hukum, ya, bangun tempat di sini itu puluhan miliar, ya, puluhan miliar. Itu gajinya wong-wong itu piro, bisa bangun puluhan miliar. Nah ini kan tidak bener hadirin. Sekarang kebuka alhamdulillah 1 triliun. Bayangin hadirin, itu duit ono sing emas, ono duit dolar. Nah, orang-orang ini nyimpen uang, disimpan uang-uang ini. Kalau pelit, ya kalau ini sudah pasti haram. Kita cari yang halal aja, yang halal uangnya disimpan, tidak sama sekali disedekahkan. Dikasih sama Allah, bukan musibah dibakar, bukan musibah habis, bukan musibah proyek gagal, enggak. Musibahnya lupa naruh. Tak cek di kuncine yo. Kuncine di lali. Iya. Saya punya teman ada yang punya uang miliaran di apa itu, mata uang apa gitu loh. Ada sekarang beli mata uang itu kripto apa ngono itu harganya itu naik. Orang dulu beli cuman $1.000, sekarang bisa $100.000 naik. Nah, itu kan lewat aplikasi. Uangnya dia itu beli cuman murah gitu, enggak taunya sekarang itu kalau diuangkan 20 miliar. Tapi passwordnya lali. Passwordnya itu lupa. Sampai detik ini 20 miliar uangnya nggak bisa dipakai dan tidak bisa diajukan minta password, nggak bisa sama sekali, hilang uangnya gara-gara lali password. Ayo kan, ya sih gimana ceritanya? Ya Allah. Kalau orang nggak punya uang itu mending nggak kepikiran. Ini duit-duit tapi nggak bisa didelok, luwih pegel hati. Nih, mau buka, saya punya uang di bank, iya terus passwordnya gak iso, cetek, hilang gitu uangnya. Itu banyak terjadi seperti itu. Wes intinya jangan pelit, berbagi. Ya saya nasihatin sama bos-bos yang ada di majelis ini, sing sugi-sugi rungokno. 7 Sayyidina Abu Bakar mengatakan, nek sing gak sugih wis kon turu wae wis percuma. Ini nasihat buat orang kaya-kaya ini. Lho orang miskin loman banyak. Orang miskin loman itu banyak, hebat itu. Orang uangnya di bank cuma 1 juta, sedekah 100.000. Berani 10%. Coba kalau uangnya di bank 10 miliar, berani sedekah 1 M. Padahal misi sisa 9 M loh. Tadi kan sisanya cuma 900.000, tapi ini sisa 9 M. Makanya orang itu kata guru saya, Habib Salim Syatiri, beliau mengatakan, ba'dun nas kullu mazdada maluhu izdada bukhluhu. Sebagian orang
semakin, ini bukan sebagian orang, saya lihat hampir semua orang, semakin nambah uangnya semakin pelit. Orang itu gitu hadirin. Orang semakin hartanya nambah semakin tamak, serakah, semakin pelit. Alhamdulillah kita sama Allah Ta'ala kalau dikasih rezeki pas-pasan, yang penting masih bisa sedekah pas-pasan sedikit, alhamdulillah. Jangan sampai kita dapat uang banyak pelit, naudzubillah.